segmen ini kita mau meriah dulu seperti biasa karena sudah datang nih Pak Guru kita nih. Betul, sudah ada di call box Suara Gama FM. Kita langsung sapa aja. Selamat pagi Pak Guru Deon. Selamat pagi Cici Dito. Hey Akademi Jogja. Pagi. Pagi. Kita Maskernya nih Inter Milan nih Pak Guru Deon nih. Ya, saya internisti. Kemarin derby kita menang 3-0. Maaf ya buat Milanisti ya. Biasa aja sih, tetap Milan ntar bisa nyusul kayaknya deh. Kakak aku Milanisti banget. Oh gitu ya. Jadi aku ngertinya San Siro. Bukan itu. bukan apa Giuseppe Meazza. Ngertinya San Siro gitu. Tapi katanya mau digabung namanya tuh ya. Jadi satu ya. Jadi satu betul. katanya. San Giuseppe berarti. San Giuseppe benar. Jadi satu. Benar. Gimana komentarnya? Malah ngomong bola ini ya. Iya, benar. Enggak. Kita nggak ngomongin bola, kita ngomongin apa nih Pak Guru hari ini? Oke, karena ini masih di bulan Februari, masih di bulan Ping-Ping. Kalau kemarin kita di minggu-minggu sebelumnya ngomongin tentang jomblo, ngomongin tentang relationship. Nah, ini ngomongin tentang proses setelah atau sebelum relationship. Yaitu. Jadi ngomongin tentang move on. Jadi kan ada yang pacaran, terus kemudian putus, sakit hati, cari pacar lagi, ketemu dan cocok, akhirnya menikah. Nah ini kan di tengah-tengahnya. Tadi kan kemarin ngomongin relationship kan ngomongin yang ya mungkin ada yang menikah gitu ya. Nah ini ngomongin tengah-tengahnya ini setelah move on from gitu. From mantan ya. Ya, ini bisa ngomongin tentang from ex, from sesuatu yang kemudian membuat hati kita patah. Kan sesuatu yang membuat hati kita patah tidak harus selalu dengan pasangan ya. Bisa aja ngomongin tentang teman, sahabat, keluarga mungkin, atau mungkin pekerjaan, dan banyak hal yang lain lah. Oke. Gitu. Jadi kali ini kita fokus ke mantan sih, tapi hal-hal yang sebenarnya yang disampaikan kali ini tuh sebenarnya bisa dipakai untuk hal yang lain juga. Oke. Terus gitu. Bagaimana jadi move on ini nih Pak Guru? Jadi itu sebenarnya ketika sebelum move on kan kita menjalin hubungan ya. Dan ketika menjalin hubungan kita kan mencintai orang. Dan sebenarnya ketika kita mencintai orang, ini benar-benar mencintai ya, bukan hanya sekedar cari status segala macam. Ketika kita benar-benar mencintai itu artinya kita sedang mengizinkan orang untuk masuk ke dalam sisi hidup kita itu yang lebih dalam. Karena kita tuh membuka semuanya. Nah, ketika kita membuka semuanya, itu menyebabkan kenapa cinta itu adalah pengalaman yang paling indah dan juga paling menakutkan di dunia. Yes. Karena kita kayak terbuka semuanya gitu. Ketika kita terbuka dan orang yang masuk adalah orang yang benar, so itu akan jadi indah. Tapi ketika kita terbuka semuanya dan ketika orang yang masuk adalah orang yang mungkin nggak benar, nggak benar dalam tanda kutip ya, itu akan jadi pengalaman yang paling menakutkan di dunia. Paling menyakitkan juga ya Pak Guru ya. Dan kalau ngomongin tentang gimana kita bisa melepaskan diri dari pengalaman yang buruk tadi, move on tadi, sebenarnya setiap kita ini disclaimer dulu ya. Apa yang disampaikan di sini mungkin tidak akan semuanya bisa dipakai untuk Akademi Jogja. Karena setiap kita punya faktor latar belakang yang berbeda-beda nih untuk menangani masalah move on ini. Contoh kasus misal ada orang atau ada yang kemudian dulu ketika masih muda ditinggal meninggal orang terkasih atau orang tuanya gitu. Dua-duanya semisal. Dan ketika menjalin hubungan terus kemudian dia mengalami putus tadi atau break gitu ya. Dan ketika putus pasti jatuhnya atau sakitnya itu akan lebih dalam daripada orang-orang biasa. Karena mungkin dia udah punya masa lalu itu ya. Pengalaman masa lalu yang mungkin itu traumatis ya. Yang kemudian ketika itu diulangi akan lebih sakit gitu. Dan yang menarik lagi ada sebuah penelitian dikatakan ternyata ada orang-orang yang hidupnya itu atau percintaannya itu sering putus nyambung ataupun putus ganti segala macam. Ada yang memang begitu ketemu satu langsung sampai akhirnya tuh. Ada yang ketemunya pas menit-menit terakhir menuju pernikahan. Sering terjadi tapi itu. Langsung nikah. Benar. Udah pacaran gitu. sama si A 8 tahun misalnya. Orang udah mikir wah ini pasti mereka akan nikah gitu. Ternyata putus. Terus begitu ketemu orang baru cuman berapa bulan nikah. Langsung nikah ya. Tapi langgeng maksudnya. Iya betul dan bahagia gitu kan. Bisa gitu ya. Iya bisa gitu. Nah,
ada orang yang tadi yang apa namanya orangnya cenderung sering putus gitu loh. Nah ternyata orang-orang yang sering putus ini mereka punya apa ya peneliti ada fenomena yang disebut dengan repetition compulsion. Apa tuh? Jadi ada orang yang pernah sakit hati tuh karena kemudian diputus atau putus segala macam. Terus kemudian secara alam bawah sadar dia pengen ngulangi lagi, cuma dengan cara yang berbeda. Oh. Jadi gimana ya mikirnya? Jadi ketika semisal atau gini deh. Kita pernah makan di satu tempat tuh dan makanan tuh ternyata enak dan kita nggak tahu bahwa ternyata tempat itu makanannya enak dan murah semisal. Kecenderungan berikutnya adalah kita pengen cari makanan yang mungkin serupa atau dengan kondisi yang serupa. Coba cari-cari yang mungkin yang sepi-sepi ternyata enak loh karena kemarin aku nemu sesuatu yang enak di tempat sepi semisal. Jadi kepengin untuk pengulangan lagi, merasakan lagi. Nah itu bisa juga terjadi ketika kita patah hati. Kenapa sih? Kok kita nggak pernah punya pasangan yang langgeng gitu atau hubungan yang langgeng? Mungkin kita adalah orang-orang yang mengidap ini, repetition compulsion. Jadi hati-hati juga. Nah lalu ngomongin tentang kenapa sih ketika kita putus rasa semua dunia itu hancur gitu, runtuh gitu ya. Yang pertama karena memang tadi kita membuka diri dan ketika kita membuka diri parahnya adalah kita hanya membuka pada satu orang. Dan kemudian tujuan fokus hidup kita adalah ke orang tersebut gitu loh. Dan ketika kita fokus ke orang tersebut, dunia kita sebelumnya itu kayak ditinggalkan kita. Kayak kita meninggalkan dunia kita sebelumnya. Sosial, keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin tadi mungkin yang lain gitu loh. Ataupun kalau nggak meninggalkan ya separuh-separuh, setengah-setengah lah. Yang terjadi adalah ketika kita berpisah dari orang tersebut yang kita berfokus tadi, dunia kita yang lama mungkin tidak akan dengan sigap untuk menerima kita saat itu juga. Jadi contoh nih kita punya geng atau akademi punya teman nongkrong gitu ya. Teman nongkrong yang akrab banget tiba-tiba terus kemudian akademi juga punya pacar dan jarang banget ketemu dengan si geng teman-teman tersebut. ini. Dan ketika putus bisa jadi orang-orang tersebut akan kemudian yang pertama pasti awkward lah, akan aneh, yang lamanya nggak pernah ketemu terus kemudian ketemu tiba-tiba curhat karena putus hati segala macam, pasti akan aneh dulu gitu. Baru lagi sedih aja baru kesini. Iya betul. Gitu. Nah makanya hati-hati ketika kita berpasangan, jangan kemudian apalagi pacarannya, ketika kita pacaran menjalin hubungan sebelum menikah, jangan kemudian fokus hidup kita hanya sama orang tersebut. Dan jangan juga membuka semua kehidupan kita sama orang tersebut. Nah, sebelum kita menikah. Apalagi baru pacaran itu baru pacaran itu gitu. Betul. Susahnya di situ tuh Pak Guru, jujur aja nih. Karena model sekarang kan banyak yang bucin-bucin itu kan. Jadi tahan dulu mengeluarkan semuanya isi dunia kita pada orang tersebut. Contoh, ketika kita baru pacaran, jangan kenalin ke teman kita semua. Jangan kenalin ke orang orang terdekat kita dulu semuanya, jangan ya. 1-2 boleh lah, tapi jangan kemudian semuanya dikenalin, kita berusaha mengenal juga semua orang yang dia kenal. Jangan dulu. Karena apa? Karena ketika semisal let's say Cici sama Dito pacaran nih, terus kemudian Cici kenal semua anggota keluarga Dito dan akrab gitu. Dan kemudian putus. Yang terjadi adalah Cici akan lebih susah melupakan Dito karena apa? Karena Cici masih menanggung hubungan dengan keluarga Dito. Udah yang merasa part dari keluarga mereka juga. Betul. Gitu ya. Dan yang pasti keluarga ini akan kemudian kalaupun putusnya baik-baik ya, beda kalau putusnya ada kasus segala macam, mungkin keluarganya akan ikut membenci. Tapi kalau putusnya baik-baik karena kesalahpahaman atau udah tidak cocokan segala macam, kan hubungan dengan keluarga si mantan itu kan tetap masih baik. Nah, ketika tetap masih baik, nanti kita akan ngomongin sih tentang jaga jarak segala macam. Nah, itu akan kemudian membuat kita susah move on gitu loh. Setuju banget. Setuju. Ini malah lagi aku rasakan juga. Sama si mantannya itu berantem banget, tapi sama keluarganya tuh baik banget. Masih kontak-kontak. Aku bahkan tuh sempat ada kejadian, jadi emang udah kelar nih. Untungnya kelarnya juga baik-baik ya. Maksudnya bukannya gimana-gimana. Enggak sih, kelarnya sebenarnya marahan. Tapi terus karena sudah ya udahlah, udah sama-sama saling dewasa, ya udah gitu. Terus ada momen di mana keluarganya udah ulang tahun, aku diundang dong. Kan jadi kita bingung ya. Kayak aduh kan udah mantan gitu. Tapi nggak enak sama mamanya, sama kakaknya, karena kita udah kenal dan segala macam. Akhirnya udah saya datang dong. Nggak bisa bohong juga, kita ada sisi GR-nya juga ya nggak sih? Akhirnya datang gitu, walaupun akhirnya awkward gitu, aneh gitu ya. Karena udah bukan pacar kan. Tapi ya udahlah, katanya menjalin tali silaturahmi. Walaupun tetap agak
baper-baper dikit. Betul, gitu betul. kan. Pastilah ngomongin keluarga mah. Iya. Iya. Ngomongin Move On Akademia Jogja ini akan seru banget nih di Your Fans in the Morning Sekolah Senin kali ini ya. Jadi kalau kamu mau ikutan cerita pengalaman move on kamu atau cara jitu, biasanya kalau kamu mau move on tuh caranya gimana sih gitu? Boleh banget kamu gabung ke WhatsApp Suara Gama FM Akademia Jogja di 0811 250 1017 dan kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. You are listening to Your Friend in the Morning. Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life. It's your time to be heard. Terus tuh Suara Gama 21 tahun. Yeay, Akademia Jogja. Dan di Sekolah Senin kali ini kita lagi ngebahas topik yang seru banget. Dan ini relate sih sama anak-anak zaman sekarang ya. Aku rasa sih semuanya pasti relate karena pasti kita pernah mengalami yang namanya proses move on. Mungkin bukan dari pasangan gitu. Kayak misalnya Suara Gama FM aja, kita mau 21 tahun. Wow. Kita harus move on dari yang umur 20 kan? Betul, Gitu. betul. Kita harus move on dari 2020 juga kan? Yes. Gitu. Jadi yang namanya move on itu emang aku rasa menjadi polemik buat semua orang. Yes. Tapi kalau yang sekarang nih mumpung kita lagi abis Valentine kemarin gitu kan, kita banyak ngomongin mengenai move on dari ex dulu nih. Dari ex dulu. Dari si mantan dulu nih. Yang paling sering banget terjadi di kehidupan ya. Yoi. Yang paling populer. Ember. Jadi gimana nih Pak Guru nih? Ada quotes yang menarik nih ngomongin tentang move on ya. Jadi quotesnya itu mengatakan bahwa Anda tidak dapat memulai bab berikutnya dalam hidup Anda jika Anda terus membaca ulang bab yang terakhir. Wih, Benar sih. ini sering aku dengarkan quotes ini nih. Benar sih, setuju sih. Jadi kita nggak akan bisa memulai dengan sesuatu yang baru kalau kita masih ngulang-ulang yang lama gitu loh. Benar. So yang lama ya sudah selesai, tinggalkan. So untuk memulai hidup yang baru atau bab yang baru, kita harus meninggalkan yang lama dulu nih, bab yang terakhir. Dan ngomongin tentang meninggalkan bab yang lama itu sebenarnya antara cowok dan cewek, menurut Cici dan itu deh, mana yang lebih terluka ketika sebuah hubungan itu putus? Aduh, karena aku cewek jadi aku pengen bilang cewek banget sih. Kalau itu Apa tadi? Yang lebih paling- menderita, lebih sakit secara fisik ataupun emosional itu cowok atau cewek ketika pada umumnya ya, nggak semuanya. Pada umumnya ya, ini sih kalau aku sesuai pengalaman ya, itu lebih ke cewek dulu sih. Lebih ke cewek dulu, Cowok betul. paling belakangan. Yes, Iya, betul. tapi terus nanti ini ngejar-ngejar lagi. Nah, Begitu. menariknya gini, menariknya. Begitu kitanya udah ada cowok lain nih, ngejar-ngejar Baru. lagi, nyebelin banget sih. Nah, itu bisa dijawab itu bisa dijawab. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan ternyata ketika cowok dan cewek itu putus gitu ya, ternyata cewek itu lebih sakit dulu tuh. Oke. Iya. Sakit fisik, emosional itu lebih dulu dan lebih dalam. Jadi begitu kita break, kita putus, cewek itu pasti akan terluka dulu. Oke. Cuman yang terjadi berikutnya adalah ternyata cowok itu juga terluka. Cuman terlukanya itu model nyicil. Betul. Jadi kalau cewek kan kalau sakit ya sakit banget. Kalau Iya. semisal di rumah Nangis, sakit langsung nangis ya banget. langsung opnam gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau cowok sakit sih, tapi sakitnya itu Masih lebih berobat lama. jalan dulu. Bener. Masih so ganteng dulu ya. Betul. Iya. Makanya kalau cewek semisal sakit let's say sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan akan kemudian sakit stres segala macam. Terus habis itu selesai. Dipol-polin banget ya. Iya. Nah, kalau cowok bahkan mungkin 3 tahun kemudian itu masih loh Bener, setuju. masih ingat setuju. loh sama si mantan itu, Iya. rasanya segala macam itu masih ingat. Karena apa? Karena secara biologis cewek itu dia akan lebih cenderung hati-hati ketika memilih pasangan. Iya. Karena apa? Kalau zaman dulu nenek moyang kita ya, ketika dia salah milih pasangan, yang terjadi adalah dia yang menanggung derita lebih lama. Karena Iya. apa? Karena dia harus mengandung 9 bulan, harus menyusui, harus membesarkan anak. Cowok begitu selesai berhubungan gitu ya, itu bisa hilang gitu. Dan dia nggak menanggung apa-apa. Iya, benar. Makanya si cewek secara evolusi itu akan kemudian lebih berhati-hati memilih pasangannya. Make Nah, sense. kalau cowok ketika semisal dia tuh ketemu Cici, terus kemudian ternyata Cici nggak cocok nih, itu cari yang lain tuh, dan ternyata kemudian yang lain itu lebih jelek daripada Cici. Nah, itu yang kemudian yang tadi lama tadi dia akan merasa aduh kok kemarin tuh harusnya sama yang kemarin deh, kayaknya lebih bagus yang kemarin deh, kayaknya lebih oke yang kemarin deh. Nah, itu si cowok itu.
Makanya memang cowok cewek ketika putus ya cewek lebih sakit, cuman panjangnya panjangnya tuh ke cowok ya. Ke cowok. Banyak yang bilang Kenapa gitu juga, sih cewek nyebelin lebih deh? ke perasaan, cowok itu lebih ke logika dulu gitu. Iya, di awal-awal, Di betul. awal jadi logikanya abis ini masih banyak yang naksir. Yes. Suka dikejar-kejar. Iya. Cuman nyebelinnya gitu, begitu kita udah move on nih, kalau Nah. sebagai cewek nih ya, begitu kita udah move on, kita deket sama cowok lain, terus si mantannya deketin lagi kayak Iya. gimana sih bro? Itu Gitu kasusnya loh. ternyata banyak ya. Karena apa? Karena modelnya adalah dia ketemu orang dan ternyata ketika membandingkan Iya. lebih oke yang kemarin ya kayaknya. Dan udahlah mau balik lagi ya. Nah ketika mau balik lagi si cewek sudah mulai lebih berjaga-jaga Iya, karena iya, sudah iya, merasa iya. kemarin disakiti nih. Iya. Buat para Gitu. cowok-cowok tolong ya, nggak usah begitu ya. Nyebelin, tau gak sih? Aduh. Gitu. Ya ada sebuah cerita dari Aristoteles, dia mengatakan gini, dia nyuruh Aristoteles seorang filosof Yunani gitu ya, dia nyuruh muridnya untuk masuk ke sebuah perkebunan taman bunga gitu ya. Oke, kamu masuk terus kemudian nanti di ujung aku akan tunggu di ujung, dan ketika di ujung tolong kamu ambil satu bunga yang terbaik tercantik menurut kamu. Oke. Dan begitu dia sampai di ujung, murid itu sampai di ujung keluar dari taman tersebut, tebak dia bawa berapa bunga? Ada Satu sih harusnya. Ya nggak? Harusnya satu kan ya, karena dia juga diminta untuk ambil satu yang terbaik, yang yang teroke gitu loh. Tapi ternyata si murid itu nggak bawa apa-apa. Hah? Terus? Karena apa? Karena kemudian si Aristoteles tanya, kenapa kamu nggak bawa? Iya, karena ketika saya melihat ada bunga yang menarik, saya memikir di depan ada yang lebih menarik nih. Dan ketika di depan lebih menarik, di depan pasti lebih menarik nih. Dan akhirnya ketika di ujung jalan, ya dia sudah nggak bisa balik kan, ya sudah nggak bawa bunga bunga yang terbaik menurut dia. Jadi hati-hati, hai para cowok. hawa nafsu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Nah, sebelum ngomongin tentang gimana caranya, kita harus ngerti dulu nih, apakah kita memang belum move on atau belum, atau sudah. Karena jangan sampai kita udah move on malah dengerin ini dan kemudian berusaha untuk move on, padahal udah beres tuh. Jadi kita harus ngerti tanda-tanda bahwa kita udah move on ataupun enggak. Oke, yang pertama. Yang pertama itu adalah kita masih sering memikirkan dia walaupun kita nggak pengen. Itu berarti belum move on. Belum move on. Jadi ini ketika ini terjadi berarti kita belum move on. Oke. Nah, kadarnya itu semakin banyak ini yes, berarti semakin belum move on kita. Oke. Tapi semakin banyak kita no dengan hal-hal ini nanti, berarti kita sudah lebih move on gitu. Oke. Jadi yang pertama masih sering memikirkan dia meskipun kita nggak pengen gitu loh. Terus yang kedua adalah selalu ingat masa-masa indah sama dia. Oke. Atau kita sering throwback sama dia ketika misal kita dengerin lagu gitu terus aduh lagu ini dulu kayak ini, terus ketika kita jalan aduh ini tempat yang dulu kita, terus ketika kita ketemu aduh itu temanku temannya dia bla 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 dan seterusnya. Jadi kita selalu teringat masa-masa yang indah dengan dia. Oke. Terus yang ketiga ya saat lagi down atau lagi stres, dia adalah orang pertama yang muncul di pikiran kita. Kayak kita mau lari sama dia gitu loh, mau curhat sama dia padahal kita udah putus. I know. Jadi itu hati-hati. Lalu kemudian masih sering menyalahkan hal yang sudah terjadi. Kenapa sih harus putus? Kenapa sih dia melakukan ini? Kenapa sih aku melakukan itu segala macam? Jadi masih sering menyalahkan keadaan yang kemarin gitu. Terus yang menarik lagi adalah ada rasa kita pengen membenci orang tersebut. Oke. Dan kemudian ketika kita pengen membenci orang tersebut itu kayak kayak kita tuh pengen membuat dia itu menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Iya. Nah berarti itu belum move on. Itu justru belum move on. Belum move on. Bener-bener. Aku juga ngerasain kayak gitu. Aku dan teman-teman aku kebanyakan kalau pengalaman ya, begitu sama mantan terus kita benci banget kayak aku pokoknya mau balas dendam apa segala macam biar dia lihat gini. Itu justru kita belum move on. Iya. Tapi justru kalau misalnya kita udah sama mantan, ya udah santai aja. Oke, kamu dengan hidupmu, aku dengan hidupku. Kalau pas ketemu ya udah papasan ngobrol apa segala macam santai aja. Itu malah justru kayak oh ya kita udah mature nih ya. Iya. Ya jadi ketika kita punya dendam untuk kemudian membalas atau kemudian mendoakan orang tersebut, jatuhnya kecaper ya. Jatuhnya kecaper betul. Jadi itu hal-hal yang indikasi apakah kita sudah move on atau belum. Kalau kita ternyata masih banyak gianya tadi, berarti kita belum move on dan kita bisa dengerin yang berikutnya ngomong tentang gimana caranya kita bisa move on. Oke, tahan dulu Pak Guru. Tahan. Habis ini kita kasih tips and triknya Akademi Jogja. Kalau dari tadi kita udah ada indikatornya kan, kamu bisa udah mulai mikir tuh. Oke, aku udah move on atau belum nih sebenarnya gitu. Kalau memang masih belum, kerasa kayak kayaknya aku harus move on nih ya di 2021 ini, tungguin abis yang ini ya.
In the morning di Tosahanda. Cici Priskila masih nemenin kamu Akademinya Jogja Sekolah Senin. Sekarang janjinya Pak Guru Dewan adalah kasih tahu kita gimana tips and trick biar bisa move on. Ayo dong Pak Guru, bantu yang tidak bisa move on nih. Gimana nih Pak Guru? Oke, gimana caranya kita bisa move on? Tapi balik lagi yang pertama tadi ya, bahwa ini cara yang tidak semua orang bisa melakukan. Betul, karena kita nggak tahu backgroundnya masing-masing bagaimana faktor-faktor. ya. Cuman ini faktor-faktor yang saya kumpulkan dari beberapa penelitian gitu ya, yang kemudian saya rangkum jadi satu. Yang pertama adalah jangan melawan perasaan gitu loh. Jangan kemudian menutupi sok-sokan keren, sok-sokan baik-baik saja, sok-sokan fun, sok-sokan biasa aja gitu. Kalau memang itu sakit, kalau memang itu terluka, ya sudah, nikmati aja dulu sakitnya. Mau nangis aja dulu. Mau teriak aja dulu. Mau menyendirilah dulu. Ambil waktumu sendiri. Jadi jangan kemudian berusaha sok-sokan kuat gitu ya. Setiap kita punya titik lemah, dan ketika kita ada di titik terlemah dalam hidup kita itu, ya wes nikmatin aja. Karena bisa jadi itu adalah titik terlemah kita terakhir. I see. Jadi ketika kita merasa itu titik terlemah kita terakhir, ketika besok kita ada di titik yang belum serendah itu, kita akan masih kuat gitu loh. Dulu aja aku pernah seperti itu. Nah, ketika kita tidak menyadari waktu titik terlemah itu yang terjadi, begitu besoknya terulang lagi, stresnya akan sama gitu, atau bahkan lebih hancur gitu. So yang pertama, jangan melawan perasaan dulu, berdamai, menerima, boleh nangis tadi segala macam. Dan dulu kalau saya Jakarta itu kan lebih banyak mengajar tentang kecerdasan emosi ya, bahwa orang yang cerdas emosi itu bukan orang yang cerdas untuk menutupi emosi dia, bukan yang selalu happy, bukan yang selalu tersenyum, bukan yang selalu orang baik, enggak. Tapi justru orang yang cerdas emosi adalah orang yang bisa menunjukkan emosinya. Jadi ketika kamu sedih, tunjukkan kesedihanmu. Ketika kamu happy, tunjukkan kehappyanmu, kebahagiaanmu. Ketika kamu marah, tunjukkan kemarahanmu. Tapi ketika kamu malu, jangan tunjukin itu. Kemalu itu ya. Malu-maluan kita itu ya. Oh gitu ya. Aku baru tahu. Maksudnya aku pikir yang namanya kecerdasan emosi adalah kayak ya itu. Jadi kayak misalnya aku lagi sedih tapi aku harus bisa nih kelihatan fun gitu. Enggak, ternyata enggak gitu ya. Justru enggak. Itu adalah mitos yang salah. Justru kalau misalnya memang aku lagi marah nih sama Dito, ya udah aku perlihatkan aku marah sama kamu. Yes, betul. Karena gini gitu. Jadi jangan kemudian dipendam, karena kalau ketika dipendam itu kayak kita nyimpen bom atom gitu loh. Bom waktu. Yang sewaktu-waktu ketika itu sudah tidak terbendung, ada trigger kecil, itu bisa meledak, dan ledakannya tuh lebih ngeri. Mending ledakan-ledakan kecil yang itu akan aman gitu buat semuanya daripada memendam. Jadi yang pertama, jangan melawan. Lalu yang kedua setelah jangan melawan adalah tolong deh coba maafkan dia. Ini dasar dulu ya. Even itu susah ya. Itu susah sekali. Tolong maafkan dia, karena memaafkan itu adalah bentuk cinta yang paling tinggi dan paling indah gitu loh. Karena sebagai imbalannya ketika kita memaafkan orang, kita itu akan menerima kedamaian dan kebahagiaan yang tak terhitung nilainya gitu. Lahir batin lah. Betul. Ketika kita memaafkan orang, walaupun mungkin orang itu tidak merasa bersalah, atau mungkin orang itu masih nyebelin, masih nyebelin, yang penting kita beresin dulu tuh kita. Jadi ucapan aja, aku maafkan kamu dengan apa yang kamu lakukan, itu akan buat kita akan plong. Jadi itu yang kedua. Jadi maafin dia. Nah, ketika itu selesai, baru tuh mulai ngomongin tentang jaga jarak. Jaga jarak dalam arti tolong dong nggak usah ketemuan lagi sama dia, terus kemudian mungkin sosmednya unfollow dulu atau blok dulu. Saya pikir itu dulu saya melihat itu adalah sesuatu yang kekanak-kanakan gitu. Ketika sudah putus kemudian blok semuanya atau unfollow semuanya, dan ternyata itu enggak loh. Itu adalah satu treatment di mana kita bisa selesai dulu dengan healing betul. Walaupun nanti ketika sudah berjalan waktu, kita sudah mulai oke dengan orang tersebut, maksudnya nggak kemudian sakit hati lagi, boleh tuh kita saling berhubungan, maksudnya temenan, follow lagi segala macam. It's okay. Tapi di awal-awal jaga jarak dulu. Follow segala macam, terus kemudian jaga jarak ini juga ngomongin tentang menyingkirkan hal-hal yang mengingatkan dia. Dalam arti kan ketika kita pacaran kadang dikasih hadiah, betul. So singkirkan dalam arti mungkin dijual, mungkin dikasih, mungkin bahkan kalau semisal emosional banget mungkin bisa dibakar bahkan untuk sebagai bentuk tadi pengeluapan healing tadi. Itu I think nggak masalah. Pernah dulu ketika aku pacaran SMA.
putus, terus kemudian sakit banget sama orang ini gitu loh. Yang terjadi adalah aku kumpulkan beberapa foto dan barang-barang dia dan aku buang. Wah, dibuang ya. Buangnya tuh inget banget. Aku ya ini nggak boleh ditiru sih. Jadi di apa namanya dekat SMA itu ada sebuah sungai Code. Udah aku malam-malam di atas jembatan itu kayak sok-sokan drama gitu. Iya. Anak SMA boy. Untung nggak ikutan lomba. Jangan dong, jangan. Jadi kayak aku memfilosofikan ini aku membuang apa namanya masa Semua laluku, kenanganku dan udah kamu akan hilang Biarlah. bersama air gitu. Air ini. Iya. Masalah ini biarlah mengalir. Iya. Iya. Walaupun itu nyampah ya, itu nggak boleh juga. Tapi setuju sih. Aku tuh dulu pernah juga nggak bisa move on gitu. Terus habis itu aku curhat ke teman aku. Yang mungkin kita sama-sama tahu ya, Anthony Masta. Aku curhat kepada Masta, teman aku kan. Terus habis itu dia gini, udah deh sini semua barang-barangnya mana. Terus yang ngebuang tuh dia. Jadi sampai sekarang aku tidak tahu tuh barang-barang yang itu ada di mana. Apakah dia jual, apa dia buang di Code kah, dia buang di mana kah? Aku nggak tahu. Tapi sekarang udah nggak ada di rumah aku dan it works gitu. Saat barang-barang itu tidak ada, sudah tidak aku lihat lagi, ya udah bisa santai aja gitu. Betul. Setuju. Dan ada cerita mungkin kita juga kenal ya, ada teman kita juga yang beberapa waktu lalu kehilangan apa namanya ditinggal meninggal orang tuanya. Yang kemudian yang dia lakukan adalah kemudian pindah dari tempat tinggal dia gitu. Karena apa? Karena dia ngomong, kenapa sih Mbak pindah? Iya, karena ketika aku di rumah itu aku kan selalu ingat dengan ibu. Dan itu kayak salah satu membuang apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan orang tersebut. Yang kemudian kita bisa move on, karena kalau dia bilang kalau aku di situ terus aku akan sedih terus, akan nangis terus karena lihat habis betul. Sehingga dia memutuskan untuk pindah. Itu juga bisa terjadi ketika kita putus. Hilanganlah barang-barang yang sudah dikasih. Kalau misal harganya mahal ya dijual lah ya. Iya benar. Dan ketika dijual kita dapat uang gitu ya. Ya sudahlah, kita bisa traveling. Betul. Kalau misal sekarang belum diizinkan traveling jauh, staycation kayak coba manjakan dirimu. Betul. Pergi sendiri, jalan-jalan sendiri, nyalon sendiri, ya betul, spa sendiri, manjakan dirimu sehingga kita bisa lebih rileks dalam menghadapi masalah ini gitu loh. Dan karena ketika kita kalau misal kita sudah boleh traveling, ketika kita traveling dengan misal grup baru, itu akan kemudian apa ya, fokus kita akan bergeser gitu loh, yang tadinya fokus ke orang tersebut, kita fokus ke menikmati perjalanan atau teman-teman baru. Jadi nggak kepikiran. Lalu yang berikutnya yang menarik lagi adalah mengubah gaya hidup. Jadi gaya hidup, contoh rambut dulu panjang, berubah deh jadi pendek, dicat deh, atau apa namanya dulunya nggak sering olahraga, coba deh gaya hidupnya jadi gaya hidup yang lebih sehat, olahraga setiap pagi, jogging, sepeda, makan makanan yang sehat segala macam. Itu akan membuat kita melupakan yang lalu. Karena apa? Karena fokus kita jadi ke gaya hidup tadi, gaya hidup kita yang baru. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang baru, resource kita, hidup kita itu akan habis untuk memikirkan hal yang baru itu. Apalagi hal yang baru itu adalah hal yang sesuatu yang kita suka. Gitu. So rubah gaya hidup, bahkan mungkin bisa pindah tempat kerja kalau semisal pasangan itu ada di tempat kerja yang sama. Itu juga akan apa namanya akan membuat kita fokus ke pekerjaan yang baru, ke tempat yang baru, adaptasi yang baru, sehingga yang lama akan kemudian teralihkan. Betul. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah tetap aktif secara sosial. Dalam arti tadi boleh sih kita menyendiri, kita menangis, kita apa namanya stres, tapi kita harus punya waktu tuh, jangka waktu. Kalau di kecerdasan emosi dikatakan bahwa kamu harus sadar dengan apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Dalam arti apa namanya? Dalam arti ketika kita lagi sedih, kita harus sadar bahwa aku lagi sedih, aku lagi depresi, aku lagi nangis, aku lagi mendekati hampir bunuh diri semisal. Karena ketika kita lagi sadar ketika kita sadar dengan emosi yang terjadi, kita bisa mengendalikannya lebih baik gitu. Itu kalau ngomongin tentang tadi tetap aktif secara sosial, jadi cari teman baru, bertemu orang baru, itu akan kemudian justru jangan jadi sendiri-sendiri terus ya. Karena kita sendiri pikiran kemana-mana, nggak ada yang mengarahkan. Ya udah kita akhirnya jadi tenggelam di dalam kesedihan itu. Betul. Nah, yang terakhir adalah pastikan kita punya pandangan bahwa di luar sana ada seseorang yang lebih baik buat kita gitu loh, yang sedang menunggu.
Setuju. Dan tugas kita adalah menemukan orang tersebut. Setuju. Jadi bukan melihat ke belakang, tapi mencari ke depan. Dunianya belum berakhir. Dunia Kalau belum kata berakhir. lagu zaman dulu tuh. Dunia Betul. belum berakhir. Itu dia. Bila kau putuskan aku. Iya. Gitu. Dan terakhir ini kalau misal ini semuanya sudah dilakukan ternyata kita belum move on dan kita masih desperate, masih menderita, masih stres segala macam. So yang terakhir hubungin deh profesional. Oh iya iya iya. Itu kalau istilahnya udah tingkatnya udah berat banget Iya, ya. tingkatnya udah berat banget. Benar, aku setuju sih. Semuanya udah dilakukan, udah curhat segala Aku setuju macam, sih. sudah ketemu, sudah traveling segala macam, tapi kemudian kita masih tetap kepikiran dan itu membuat tubuh kita fisik segala macam jadi terganggu. So segera hubungin profesional lah. Ini mumpung banyak juga yang ngomongin mental illness, mental Iya. health dan segala macam. Datang ke psikolog itu bukan berarti maaf cakap nih, bukan berarti kita gila loh ya. Iya kan? Karena orang tuh kayak, "Iya, aku bukan orang gila." gitu kepada kayak gitu. Masih ada orang yang seperti itu. Aku sejujurnya waktu kecil aku pernah datang ke psikolog loh. Gitu waktu itu pas mamanya Cici habis meninggal dan segala macam gitu. Pokoknya aku pernah melakukan itu dan itu works bener-bener karena kan ahlinya ya. Betul. Mereka tahu gitu bagaimana treatmentnya atau mungkin misalnya harus ada obat yang diberikan Benar. apapun gitu. Iya, Kayak gitu iya. tuh, itu penting. Dan juga kita juga jangan memandang orang yang pergi ke psikolog itu adalah orang bermasalah. Nah, itu yang kadang juga membuat orang malas. Aduh, nanti kalau aku ketahuan pergi ke psikolog, jangan-jangan orang akan melihat aku depresi, orang melihat aku stres segala macam. Jadi kemudian udahlah nggak usah lah. Iya. Jadi kita sendiri melihat bahwa ke psikolog ataupun ke profesional itu adalah sesuatu yang oke, dan kita juga jangan melihat orang lain ketika ke psikolog ke psikiater segala macam sesuatu yang aib gitu. Aib Iya, gitu. Aku habis tahun baru ke psikolog aku kemarin tuh. Ngapain tuh? Hah? Ngapain tuh? Main catur. Lanjut. Ternyata psikolognya tetangga. Iya. Jadi ngobrol. Ngobrol dong, Itu Pak dia Guru. deh katanya Joget. Semoga bisa membuat kamu lebih fighting lagi nih untuk keep moving on Yes. gitu ya. Di semua macam bidang kehidupan kamu, keseharian kamu, apalagi kalau sama urusan percintaan ya. Benar. Jangan sampai tuh yang namanya percintaan gara-gara kita galau mulu jadi nggak produktif dah. Yes. Gitu. Itu dia kalau gitu, terima kasih Pak Guru Deo. Yes, sama-sama. Kita ketemu lagi Senin Cici depan dong. ya. Bye-bye. Bye bye. Ah.